Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2 juta jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota. Perkembangan regional ini menunjukkan peran strategis Kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional. Karena adanya perkembangan tersebut, Semarang mengalami beberapa perubahan kondisi lingkungan. Salah satunya adalah udara. Sebagaimana dalam pengertiannya, pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh berbagai zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Tingkat pencemaran udara yang tinggi diperkirakan dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat, seperti kasus kematian dini, gangguan tenggorokan, serangan asma, hingga bronkitis kronis. Kualitas udara, terutama sekali di kota-kota besar pada negara yang sedang berkembang, cenderung lebih buruk. Kegiatan pola hidup manusia memberikan kontribusi yang cukup signifikan atas timbulnya permasalahan-permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi jalan raya akan lebih merasakan adanya pencemaran udara, seperti terdapatnya karbon monoksida dari kendaraan bermotor yang lewat. Namun, sumber pencemar udara yang paling sering dijumpai di lingkungan perkotaan adalah SO2, NO, NO2, CO, O3, SPM, dan PB. Kendaraan bermotor merupakan sumber dari pencemaran udara yang menghasilkan emisi gas CO, dan sekitar 40 hingga 50% juga menghasilkan emisi gas HC serta NOx. Kendaraan bermotor juga menghasilkan partikulat dan SO2, namun kandungan yang dihasilkan tidak sebanyak CO, HC, dan NOx. Zat gas CO ini akan mengganggu pengikatan oksigen dalam darah karena CO lebih mudah terikat oleh darah dibandingkan dengan oksigen dan gas-gas lainnya. Sumber pencemar gas CO yang terbesar berdasarkan hasil penelitian di negara-negara industri adalah berasal dari pemakaian bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara pada mesin-mesin penggerak transportasi. Menurut Sudomo 2001, penanggulangan dalam menurunkan dampak yang diakibatkan oleh gas karbon monoksida adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontrol emisi gas kendaraan bermotor, kontrol sumber emisi stasioner, serta penghindaran reseptor dari lingkungan yang tercemar. Gas karbon monoksida apabila terhisap ke dalam paru-paru akan mengikuti peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dapat terjadi karena gas karbon monoksida bersifat racun metabolis, ikut bereaksi secara metabolis dengan darah menjadi karboksihemoglobin. Ikatan karboksihemoglobin ini jauh lebih stabil daripada ikatan oksigen dengan darah. Keadaan ini akan menyebabkan darah menjadi lebih mudah menangkap karbon monoksida dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai pengangkut oksigen terganggu. Dampak kegiatan Car Free Day adalah mengurangi pencemaran udara dari kendaraan bermotor, mendorong penggunaan alat transportasi alternatif selain kendaraan pribadi seperti angkutan umum, sepeda, dan fasilitas pejalan kaki, meningkatkan kesadaran dan menginformasikan kepada warga kota bahaya tidak terkendalinya penggunaan kendaraan pribadi, baik dari sisi kelancaran pergerakan dan kualitas udara kota. Mensimulasikan suasana dan kondisi kota saat jumlah kendaraan dibatasi. Jalan yang ditutup menjadi ruang publik di mana masyarakat akan melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga dapat menjalin dan mempererat hubungan masyarakat. Clean 4 adalah sebuah program untuk memodelkan dispersi emisi udara dari sumber garis yang dikembangkan oleh California Department of Transportation atau dapat disingkat dengan Caltrans. Program ini menggunakan persamaan distribusi Gaussian dan konsep zona pencampuran untuk membuat perakiraan dispersi polutan di sekitar jalan raya.